Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, belajar yang rajin ya. Nanti besar jadi seperti itu loh. Yang banyak uangnya, bisa membangun sekolah, dan kamu bisa jadi orang terhormat. Ungkapan di atas adalah ilustrasi perihal harapan dan antusiasme para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Mereka berharap anak-anaknya dapat menjadi orang yang berada, memiliki segalanya, kemudian bisa beramal baik. Tentu saja wajar jika orang tua berharap kebaikan dan kemudahan hidup bagi putra-putrinya. Tetapi, sadarkah kita sebagai orang tua bahwa anak kita tidak saja hidup di dunia, tetapi juga di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengingatkan seluruh orang tua untuk benar-benar memperhatikan keluarganya agar jangan sampai jatuh ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Terhadap makna ayat tersebut, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, "Lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkan keluargamu dengan zikir. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkanmu dari neraka." Jadi, yang prinsip sebenarnya tidak begitu soal anak kita kelak menjadi apa, berapa penghasilannya, dan bisa memiliki apa. Tetapi yang paling inti adalah, mampukah anak-anak kita menjadi pribadi yang berpegang teguh pada tali Allah, sehingga mereka menjadi generasi yang cemerlang bagi tegaknya ajaran Islam? Mungkin anak kita tidak kaya, tidak menjadi pejabat, atau bahkan tidak menjadi pengusaha. Tetapi selama kelak mereka menjadi suluh di dalam gulita, di mana kehadirannya menjadi penawar bagi kegersangan rohani umat, maka sungguh itu lebih dari apapun dari kehidupan dunia ini. Hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Ibnu Abbas. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak pamannya itu menjadi seorang ahli ilmu. "Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama dan ajarilah ia ilmu tafsir." Berkat berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ia menjadi seorang yang pakar dalam tafsir Al-Quran dan pakar dalam ilmu agama lainnya, hingga beliau digelari Habrul Ummah atau ahli ilmu umat ini. Hanya saja, bukan perkara mudah mengantarkan anak sampai pada tahap yang demikian. Butuh keuletan dan doa dari orang tua dalam membina anak-anak agar memiliki ilmu dan adab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berpesan, "Berikanlah kepada keluargamu itu ilmu, ajarkan kepada keluargamu itu adab." Lantas, ilmu seperti apa yang dimaksudkan dalam nasihat suami Fatimah Az-Zahra itu? Tentu saja ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ilmu yang mengantarkan anak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal ajaran Islam, dan ilmu yang mengantarkan hati mereka memiliki ketakwaan kepadanya. Terkait ini, ada suatu kisah menarik yang dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia menceritakan, "Suatu hari saya berada di belakang Nabi. Beliau bersabda, 'Nak,
Aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaipun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah sebuah kata yang sangat singkat, namun dalam dan luas makna serta implementasinya. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita mendorong anak-anak kita mengenal perintah dan larangannya, kemudian mengamalkannya. Menanamkan hal ini tidaklah mudah, sebab jangankan anak-anak, para orang tua pun tidak sedikit yang goyang keimanannya karena satu dan lain hal. Tetapi bagaimanapun beratnya, tetaplah berupaya dan terus tanamkan kepada putra-putri kita. Sampaikan bahwa kelak akan ada kebahagiaan yang menyapa kehidupannya. Sisi yang paling penting ditanamkan kepada anak-anak agar mereka selamat dari neraka adalah mengenalkan kepada mereka perihal perkara yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, yakni kemusyrikan yang di dalam Al-Quran disebut dengan az-zulmun azim, kezaliman yang besar. Hak Allah atas hambanya adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Bukhari. Secara operasional, hal ini dapat dirujuk pada apa yang ditegaskan oleh Nabi, bahwa apabila siapapun mampu menjaganya dengan baik, niscaya surga akan menjadi tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bisa menjamin 6 hal, maka aku akan jamin kalian masuk surga. 1. Jujurlah dalam berucap. 2. Tepatilah janjimu. 3. Tunaikanlah amanatmu. 4. Jaga kemaluanmu. 5. Tundukkan pandanganmu. 6. Jaga perbuatanmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Pada akhirnya, kita akan menyadari sebagai orang tua bahwa yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan dan keimanan putra-putri kita. Dan untuk sampai pada tahap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita, kita selaku orang tua harus berjuang mengantarkan mereka pada surga. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.